Aku hari ini naik Ferrari aja. Ferrari. Pakai Ferrari merah, parasin. Enggak, Igun ke Ferrari tuh nggak muat. Kok mungkin kan mau ini ya, mau umroh ya. Mungkin ada doa untuk bisa dibutuhkan dengan anak kan. Udah keren tuh. Bobot nih pertanyaannya. Aku sebagai salah satu tim kreatifnya Gio juga memohon maaf atas semua kelancangan dan kekecewaan kalian karena memang kita nggak izin sama Koruben waktu pembuatan endorse di rumah beliau tersebut. Lucky juga punya nih berlapis emas, walaupun baterainya harus diganti. Walaupun harganya katanya sih ya nggak sama yang punyanya si CEO lah, yang aku harganya kagak 2M. Yang punya dia kan mereknya Patek ya, nggak tahu juga mereknya Pantek, ya kan? Walaupun asli apa enggaknya, ya Allah, ya gua harap sih asli ya. Jadi hari ini jatah kamu loh. Enggak, waktu itu pas benda live ini juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja nggak dihitung ya? Lagi kerja. Dia nggak kerja ya. Bolehin. Gimana? Ya udah terakhir tapi satu ya, terakhir ya satu ya. Ini kan Maiden. Bolehin. Berasa lah si Talia ini ya, udah kena doktrin nih. Si Talia ini ala-ala minta izin ke si Hompimpa Alayom Gambreng. Berasa nih si Hompimpa ini yang lahirkan dia. Ala-ala penyelamat, ala-ala si Sarwendut Gunung Kawi ini, ala-ala ngambek anaknya makan mie. Lengkap lagi, ternyata CEO Giorgio itu punya jam palsu lebih dari satu, guys. Yuk kita bahas. Setlex Durolex juga menemukan bahwa jam tangan AP Royal Oak Skeleton yang dipakai oleh Giorgio, yang dalamnya warna rose gold yang ini, ternyata itu pun kemungkinan besar juga adalah jam palsu, guys. Dari Jomang City People. Welcome back again bersama Nyonyoran. Mamang si Abu bolos, si Bolos. Bakun lagi teparu topi Bangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Masih lanjut lagi ini. Waduh, ada update baru Santuy People. Tapi sebelum kita meluncur, terima kasih buat Santuy People yang selalu nge-like, nge-komen, nge-share, nonton sampai habis. Hatur nuhun, terima kasih pisan pokoknya. Langsung kita meluncur. Cus. Nih, kita buka dulu nih. Nggak habis-habis asli. Ceki-ceki. Play. Aduh, pagi-pagi si Kak On sudah buat kerjaan. Netizen, tolong cari ini mie apa. Kemarin kopi, mineral-mineral, kacang-kacang. Mie, sekarang tugas kita. Berat banget tugas netizen. Cari tahu ini mie apa. Tuh, kalian dengar percakapannya si Hompimpa Alayom Gambreng nih. Enggak, waktu itu pas benda live ini juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja nggak dihitung ya? Berasa lah si Talia ini ya, udah kena doktrin nih. Si Talia ini ala-ala minta izin ke si Hompimpa Alayom Gambreng. Berasa nih si Hompimpa ini yang lahirkan dia. Ala-ala penyelamat, ala-ala si Sarwendut Gunung Kawi ini, ala-ala ngambek anaknya makan mie. Emang kenapa kalau anak kau makan mie langsung mati? Anak kau makan mie 2 kali sebulan. Cih, netizen cari cepetan. Ya, gila berat banget tugas netizen sampai begadang-begadang ya. Iya. Ini ada lagi nih awal postingan dari postingannya Ruben gitu, yang sepertinya murka banget gitu ya. Nih panjang banget captionnya tuh. Wow, si Cici sampai izin dulu. Lalu adanya percakapan layaknya berumah tangga. Saya di sini hanya menyelamatkan anak saya. Talia masih ada ayahnya gitu. Di sini terlihat Talia sudah beda. Saya sangat mengenal anak saya. Ini bukan dia, ini hasil dari para penghasut. Saya baru melihat video ini, ternyata sudah terlalu jauh mereka melibatkan anak saya dalam pekerjaan mereka. Anaknya suruh ikut kerja, coba gimana juntrungannya nih ya. Jangan bilang dan gunakan kalimat anak yang mau katanya. Yang dewasa lah harusnya mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada di dalam live jualan gitu. Caps lock jebol, apa nama minya ini? Ya udah bertugas netizen mencari ya. Ini live di aplikasi apa ya? Kok membolehkan anak di bawah umurnya ada? Iya loh, heran jegi-jegi. Play.
Ya, ini kalian udah tahu banget yang ini anak aku. Udah oh my god, Cici. Mendingan. Ya makanya pinter banget. Udah kenyang Cici? Hah, kamu mau lagi? Maknya pun tidak bisa berkata-kata. Terakhir makan mie apa? Dia kalau merayu emaknya nggak mungkin di Januari, ini baru tahap 1 ya, ini baru Februari. Sebulan mulai sekali kan? Jadi hari ini jatah kamu loh. Enggak, waktu itu pas bunda live-nya juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja nggak dihitung ya? Lagi kerja. Dia nggak kerja ya. Bolehin. Gimana? Ya udah terakhir tapi satu ya. Terakhir ya satu ya. Ini kan my dad. Bolehin. Terakhir satu ya. Terakhir satu ya. Sampai mukul-mukul tembok. Ya udah satu terakhir udah. Habis itu udah nggak boleh tambah lagi Cici. Mintanya satu lagi. Kelaparan dia kelaparan. Dia nggak kelaparan, dia jangan pulang baru makan. Sumpah dah saya. Jadi udah ngomong minta ke aku kayak gitu gimana aku tolak? Ekstra. Katanya kamu mau jadi ini. Saya mau makan. Enggak lah, aku buat kok, kamu bad kok. Nggak ada ya kayak gitu. Guys, lihat nih, Cici aja langsung minta nambah. Ya. Dari kemarin tuh Cici udah kayak nungguin, kita bilang kita mau live besok lagi. Dia udah nunggu tadi udah mau tidur. Dia telepon dia mau turun, dia mau makan lagi. Ya udah. Kalau emang waktunya bilang enggak gimana sih? Ya iya Kak, kalau ini waktunya nggak apa-apa. Kapan ya enggak ya? Ya nanti lah. Jangan marah sih, kepala itu aja. Udah bihunnya mau buat. Ya. Pasti Gimana kesel, ya? pasti kesel Ruben itu ya. Iya. Lah, lu siapa kan gitu. Memang mau coba berpositif thinking ya. Kalau misalkan konsepnya ini kan ada built-in ya, ada sponsor masuk ya gitu. Konsepnya mungkin mie keluarga gitulah, apa kayak gimana ya. Tapi sini lucu, jualannya mie, konsepnya mie, tapi si usernya aja dibatasin buat makan mie gitu. Oh iya. Ya, itu lucu temen ya. Udahlah ya. Itu kalau di sini kan berarti konsepnya family gitu. Iya. Nah masalahnya mohon maaf punten, mohon izin pisan. Kan belum married Iya. gitu kondisinya. Beda kalau udah married sekeluarga ya udah mau apa. Ini emaknya ini bapaknya selesai, lu nggak bisa Iya. ngatur-ngatur gitu kan. Nah masalahnya belum sah, belum married, itu yang akhirnya jadi berat. Iya. Terus juga Tuh. tadi kan di situ taliannya yang Daddy I udah bilang boleh katanya. Daddy I. Iya kan? Ya, mungkin namanya si Dedi gitu. Di belakang kamera ada si Dedi namanya gitu mungkin. Komentar ya dari Reprama, serasa main rumah tangga ya Bu. Gitu emaknya berbunga-bunga tuh. Anaknya manggil tuh laki because my dad katanya ya, sampai pukul tembok. Gua rasa emang yang ada di situ kayaknya sengaja di situ biar seolah-olah Cici aja bahagia tanpa sosok ayah kandung, nggak ngotak. Oh ini menurut Re ya. Yeah. Oke nggak apa-apa. John LBF, Bro Ruben saya bersamamu, gaspol jangan pernah kalah. Angela Cecilia, wah di tag nih. Besok izin katanya. Oh ini brandnya. Iya. Iya Ruben kan nanya ini brandnya. Kita mampir nih. Siapa tahu netizen udah ada di sana nungguin ya. Kita meluncur. Cus. Waduh, mohon izin, ini di Beswalk kita lihat ya di postingan terbarunya terpantau sudah ada 2000 netizen nongkrong di situ ya. Komentarnya. Gak mau beli lagi takut lupa sama bapak sendiri katanya. Enggak dong, coba tolonglah. Pernah nyoba mie-nya, enak sih, rasa pedesnya bisa miendahin tuan rumah, cocok diminum sama Nescafe rasa mokondo latte. Enggak dong, ini kira aduh. Ini netizen cuma bercanda ya, kadang kasihan juga brandnya gitu ya. Ya kan brand tidak bisa mengontrol lu mau usage, mau action apa di situ, apalagi kondisinya live kan. Gak mau makan mie ini takut lupa ayah kandung. Waduh, kesini cuma mau lihat komenan netizen. Iya sama ya. Mau gimana kalau udah begini tugas netizen ya? Siapa yang mau nahan? Itu pertanyaannya. Kasih lagi. Cus. Wah ini apa nih? Kelvin Steviano. Wah
Wah, kisah seekor wah, panjang nih urusannya nih, ceki-ceki. Play. Kok aku ngerasa kita klop banget ya? Haha, lu baru ajak gua kenalan 5 menit lalu, gak usah gombal deh. Aku serius. Bejir, ganteng banget lagi bikin becek. Gua udah cerai 17 kali, lu gak bakal mau nerima. Aku terima. Aku XLC, Aku terima. slanky aku varises, Aku terima. pentilku warna kelabu. Aku terima. Pakai aku mas. Varises. Bilnya 2 juta nih. Sorry Beb, tabungan aku lagi didepositoin semua di Dubai jadi gak pegang cash. Kamu talangin dulu ya. Tapi total talang menarang ini udah 200 juta Anton. Ini utang apa omset kafe gede amat? Beb, kan guru aku Bianca kemarin kondisi hati aku lagi pecah belah. Bisa gak sih bahas tahun depan aja? Bukannya kemarin namanya Hidayat? No, jangan sebut namanya. Aku sedang ringkih. Ini rumahku, ku beli pakai uang sendiri. Ya, uang sendiri. Malah ngonten di rumah orang. Anton, gue liat lu tiap hari petantang-petenteng mulu di rumah gue. Kemana-mana minjem Alphard gue. Lu kerja apa sih? 1 bulan ini, aku menyamar untuk menguji kesabaranmu. Sebenarnya aku adalah seorang Cikiluk, Mbak. Gue orang gembel. Rumah gue di gang 7 tuh pakai genteng asbes. Selamat, kamu tertipu. Genteng asbes. Ini Kok aku ngerasa kita klop banget. ini nggak ada urusannya sama apa-apa ya tuh. Ya kisah seekor mokondo ya. Beliau ya cuma mau berapa namanya? Waduh, bersketsa doang gitu ya. Itu atasnya juga ada tuh cerita ini hanya fiktif belaka. Iya, katanya. jadi tidak berdasarkan apa-apa ya. Ya kreativitas murni aja. Iya. Cuma komennya arahnya kenapa ke sono-sono. Buset, tadi komennya. Aku tahu sindir siapa-siapa, nggak ada sindir siapa-siapa. Ini hanya murni konsep kreatif yang dituangkan gitu ya. Waduh, tolonglah, pentilku warna kelabu ya itu. Ini tahu nih stiker-stiker siapa nih, saya nggak muncul ya. Waduh, tolonglah. Bukan, ini benar-benar hanya fiktif belaka ya. Gak usah ikutan komen satu people, gak usah. Tolonglah, kasih lagi. Yes. Ini dari Koko Lukchan. Jamaah CEO palsu lagi. Hah? Bukan 1 tapi 2. Hah? Ternyata jam tangan CEO koleksinya palsu guys. Wah, ceki-ceki. Play. Ungkap lagi, ternyata CEO Giorgio itu punya jam palsu lebih dari 1 guys. Yuk kita bahas. Setelah Koko up videonya yang mengungkap bahwa Giorgio menggunakan jam tangan palsu dan itu videonya viral banget guys. Akun Setlex Durolex itu menemukan bahwa Patek Philippe Nautilusnya Giorgio itu ternyata palsu. Iya kan, Tapi kemarin. ternyata nggak sampai di situ saja. Akun yang sama dari akun Setlex Durolex juga menemukan bahwa jam tangan AP Royal Oak Skeleton yang dipakai oleh Giorgio yang dalamnya warna rose gold yang ini ternyata itu pun kemungkinan besar juga adalah jam palsu guys. Dari akun tersebut juga menunjukkan ada kejanggalan dari geometri bentuk jam tangannya jika dibandingkan dengan yang asli. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Kalau sampai ternyata terbukti benar, menurut Koko, CEO Giorgio ini harus klarifikasi sih. Minimal tunjukin invoice atau ngasih tahu deh tempat belinya di mana. Karena kalau sudah pakai jam tangan palsu dan lebih dari 1, ini sudah ke arah pembunuhan karakter dan benar-benar harus dipertanyakan jabatan CEO-nya guys. Buat fans-fansnya Giorgio juga kasih tahu tuh idolanya supaya bisa segera klarifikasi. Dan ternyata kalau terbukti bahwa jam tangannya adalah asli, Koko bersedia viralin jadi buzzer Giorgio tanpa dibayar guys. Makanya idolanya buruan kalau bisa segera klarifikasi daripada jadi bola liar ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko. See you on the next video. Terungkap lagi. Iya, menurut Mamang juga ini yang bikin akhirnya kalau kita pakai kacamata tengah ya. Jadi kayak tidak berimbang tuh pihak ya S gitu ya. Ya pengacaranya juga nggak ada yang buat nggak ada yang buka suara buat ngimbangin opini gitu. Jadi terlalu dibombardir gitu. Iya. Nah sebagai netizen jadi rada bingung nih argumen-argumen kayak begini-begini tuh bener atau enggak gitu. Ya masalah jam itu kan memang enaknya tuh di counter klarifikasi, ada lagi klarifikasi lagi gitu biar berimbang gitu. Cuman kan kalau sekarang belakangan ini gitu ya, kayak dari pihak sebelah sananya
kayak terkesan nggak mau jawab apa-apa ya. Iya, ya akhirnya dibombardir terus gitu. Nih kita meluncur ke akun ini. Nih, Sedlex Durolek. Katanya sih dia orang Perancis gitu ya, yang memang jadi apa namanya? Ini nggak muncul nih FRCP nih, bendera Perancis nih yang jadi kayak pengamat jam, tukang ngebastet gitulah istilahnya Maya. Nah ini postingan terakhirnya tuh fake katanya. Wah sampai gede banget fake ya. Iya. Di tag lagi ingat katanya ya tuh. Aduh 3,7 M ya harganya ya, mahal banget ya buat bakal di pergelangan doang gitu. Iya. Nah ini katanya yang dipakai tuh, oh kelewat garis ini ya, di senternya yang aslinya tuh di senternya dia cuman kena iris sedikit gitu. Yang ini kena iris banyak, memang rada ngebrur gitu kalau lihat dari sini tuh. Iya. Yang asli itu ke iris sedikit, si buletan hitam ininya gitu ya. Mama nggak terlalu ngerti ya, cuman ngeliat aja, kita coba nerka-nerka ya. Iya, soalnya blur juga kan. Ngeblur juga gitu ya. Nih Sobat Ariana, ayo semangat Kak, posting lagi cari yang tahu lagi fake katanya. Kan kemarin ramai tuh view komen like-nya, semangat Mayan buat nambah followers, terus nanti open endorse ya Kak, cari duit itu halal dong. Hah? Dia orang Perancis. Dia orang Perancis. Pertama dia nggak akan ngerti mbaknya ngomong apa, makanya dia yang nanggepin juga dia yang pakai bahasa Inggris, terus yang nanggepin juga yang memang tahu akun ini siapa pakai bahasa Inggris gitu. Dia nggak open endorse di sini gitu. Iya. Nggak mungkin nanti ada kacang mau endorse dia, enggak. Dia orang Perancis pengamat jam gitu. Mohon maaf Sobat Ariana, mohon maaf pisan ya. Ini dari Intense update-annya apa nih? Ada doorstop dari Ruben ya, sepertinya ceki-ceki. Play. Ya sebenarnya pasti mau diminta gitu kan. Yang sebenarnya yang kemarin yang diminta itu kan hanya 3-4 ya, sesuai dengan kesepakatan pengadilan sebenarnya, dan itu yang saya masih belum dapatkan. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau dalam semuanya kan udah diatur nanti jadwalnya, jadi ya enak-enak suasananya, dan kebetulan kan saya juga lagi mau persiapan mau umroh nih sebentar lagi nih, jadi saya lagi fokus itu dulu, insya Allah mudah-mudahan rasa dari itu bisa lebih baik lagi. Apakah ini salah satu doa juga nih, dengan adanya perdamaian sendiri, mungkin adanya ajang perdamaian sendiri gitu? Ya damai mah sebenarnya kan harus ya gitu, sebenarnya kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya, gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok jadinya kemana-mana gitu jadinya. Jadi cuma itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja. Untuk anak-anak ya sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian Ibu ini ngangguk-ngangguk, emang paham, emang kedengeran, orang berisik banget di situ, emang salpok itu mah. Ya sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi itu sesuatu ya banyak juga dari video-video yang saya terima, tayangan-tayangan yang menurut saya kayaknya itu gak cocok untuk ada anak-anaknya. yang baru sendiri ada nggak sih keinginan buat mana nih gue dengerin nih ketemu anak-anak di sekolah itu kan untuk wali sebenarnya lebih gampang kan? Itu sudah pernah ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah itu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan para susnya kan yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu. Apa yang membuat sulit sehingga Rio kan korban ya. Nah nggak tahu tuh, kayaknya bukan tanya ke saya ya, gitu. Bukan tanya ke saya, jadi yang penting jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Itu yang nggak didapat. Saya mau jalan sama anak saya aja, dah gitu. Jadi itu yang agak susah gitu ya. Yang baru download itu ya. Susah banget wawancaranya. Ibu. Makasih kerupuknya. Ya. Kok mungkin kan mau ini ya, mau
umroh ya. Mungkin ada doa untuk bisa ditekan anak-anak no. Udah keren tuh. Berbobot nih pertanyaannya. Mungkin ada doa bujak-bujaknya kok banyak bejek-bejek dianya. Aduh, nggak jadi fokus. Kok mungkin kan mau ini ya, mau umroh ya. Mungkin ada doa untuk bisa ditekan anak-anak no. Ya, makasih banyak. Ada doa untuk Terbaik nanya apa? Mungkin ada doa yang mau dipanjatkan, yang mau dibawa gitu buat anak-anak. Wih ya ini sih yang banyak juga netizen yang ngasih tahu gitu. Ini harus beres gitu sebelum Ruben umroh gitu. Jangan sampai dibawa ke sana, dibawa ke pusat didoain lo ya. Wartawan juga bingung kan saking ini apa? Tolonglah. Tapi ini respon dari Ruben ya. Dia cuma pengen ini doang, apa namanya? pengen ya ketemu jalan-jalan sama anak-anaknya kan. Itu pun dia nggak ngadi-ngadi, dia based on putusan gitu. Iya. 4 hari sama emaknya, 3 hari sama Ruben gitu. Iya, makanya landasan buat ngegugat tuh strong banget. Ada putusan lu nggak menjalankan, ya udah gugat. Iya. Bener-bener galak. Kasih lagi. Cus. Nih, Dokter Cinta Richard nih. Wih, pamer jam nih. Ori kayaknya nih, jegi-jegi. Play. Ya punya jam mahal. Dokter juga punya nih berlapis emas, walaupun baterainya harus diganti. Walaupun harganya katanya sih, ya nggak semahal yang punyanya si CEO lah, yang aku harganya kagak 2M. Yang punya dia kan mereknya Patek ya, nggak tahu juga mereknya Pantek. Ya kan? Walaupun asli apa enggaknya, ya Allah, ya gua harap sih asli ya. Masa semuanya palsu. Mendingan kalau misalnya pakai yang agak-agak kagak ori, mendingan masang merek atau mereknya jangan yang terlalu tinggi banget. 2M atuh, pengacara bisa, jual 1 nggak rugi lah. Iya. Ya kan, gadein dulu buat bayar cicilan rumah, beli mobil. Jadi kalau misalnya buat konten kagak di mobil orang, di rumah yang dibayar sama mantan husband, ya kan? Udah gitu yang 200 juta kan kagak bisa bayar. Si Miss S apalagi adiknya, ya kan? Udah sama-sama dari Saranjana, ya kan? Adiknya dari si S sama lu juga punya jutaan ribuan gedung dari Lego, ya kan? Jangan nggak usah ditunjukin, ya kan? 2 ember harganya kok yang asli. Ember 1 bisa diisi nggak? Belum tentu, bocor melulu. Nanti bulan depan jangan lupa minta biaya untuk ember baru sekalian. Terbuat dari emas 24 karat. Ya, kok bisa harganya 2M. Kayak jam ini, 2 ember ini kayaknya. Enak ya, punya jam mahal. Yang pertama kan 2 sekian M ya. Iya. Yang kedua 3,7 M. Berarti kurang lebih 2 koleksinya aja. Itu 6 M kan. Iya. Tajir sih, itu beneran sih real CEO. Cuman kebastet aja sama Sadlex, Rolex itulah ya. Ya itulah bener sih. Klarifikasi soalnya urusannya sama Citra gitu kan. Iya. 2 kali lo kena nih. Nggak tahu besok si Sadlex nih ngebastet lagi nggak nih. Set, sampai ke Perancis loh. Coba viralnya coba. Kasih lagi. Cus. Hola haloi apa nih ciki-ciki? Play. Kita harapin semua, aku off air keluar kota. Dia Berarti simpelnya tuh kalau sama ayah diurusin sama bunda, enggak udah bisa. Nazar to the point, to the people, to the strike. Pantas komenannya sikatnya. Sudah tidak mati lampu. Ya, karena menyala sekarang Nazar ya. Sudah bayar listrik. Asli, dulu seperti mati lampu, sekarang terlalu terang. Asli loh. Sudah isi token. Udah gak mati lampu lagi, dia menyala. Udah dihalus-halusin, Nazar langsung strike. kita harapin semua, aku off air keluar kota. Dia Berarti simpelnya tuh kalau sama ayah diurusin sama bunda, enggak udah bisa. Keren ya. Gila bener kata netizen, circle-nya Ruben gacor-gacor sumpah. Iya. Nyalinya kemarin sama Mami DP. Sama ini aman aja semuanya. Gacor, mantap. Ini apa dari Alfian Syahputra, formasi lengkap. Apa ciki-ciki? Play. Pas lagi liburan kali ya.
Ini tim ininya kali ya. Tim apa namanya berarti? Satu geng kaku semua gitu. Mamang tadi lagi nyari yang lagi luwes itu. Cuman ini kayaknya lagi riburan. Maksudnya gak ngerti nih Alfiansa arahnya kemana nih video mau dibawa kemana gak ngerti sumpah. Oh roasting kali ya. Soalnya komentarnya begini. Kalian dulu segen karena ada Ruben kan. Iya. Mungkin maksudnya. Mungkin ya menurut dugaan Mamang. Menurut keyakinan Mamang ya. Si kreatornya mau ngasih tahu ini satu geng. Formasi lengkap kaku semua gitu. Mungkin ya. Enggak kurang keterangan juga itu. Coba tolonglah. Aduh, Manda nih. Kasih lagi. Cus. Dari Madil Putra Ngawur, POV tim kreatif Gio meminta maaf. Ceki-ceki. Play. Ya benar tentang pembuatan video endorse di rumah Koruben itu aku sebagai salah satu tim kreatifnya Gio juga memohon maaf atas semua kelancangan dan kekecewaan kalian karena memang kita nggak izin sama Koruben waktu pembuatan endorse di rumah beliau tersebut. Dan juga kenapa kita memilih rumah Koruben karena memang rumah Koruben kita tahu sendiri megah, luas dan bagus juga gitu ya kan, termasuk juga mobil beliau juga. Dan ya kenapa kita tidak memilih untuk di rumah Gio karena memang nggak layak sih. Sampai sekarang pun atap rumah Gio itu masih beratapkan baliho kepresidenan kemarinnya kan, kemudian lagi dindingnya itu masih dinding jerami, takutnya nanti tiba-tiba hujan, nah kita jadi kebasahan. Dan ya lantainya juga masih lantai tanah sengketa gitu loh, jadi nggak layak banget untuk dibikin video endorse gitu. Kami juga memohon maaf, memang 1000% kami yang salah di sini. Kenapa sebelum pembuatan video tersebut kami tidak meminta izin kepada Koruben sebagai pemilik rumah gitu ya kan. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian bisa memaafkan kami semua dan kami berjanji akan men-take down video tersebut secepatnya. Oke, terima kasih. Oke, nangkep Mamang. Cuman netizen salah paham nih Puang Mami nih. Minta maafnya ke Ruben dong katanya. Mohon izin Puang Mami. POV. Iya, point of view ceritanya, parodinya, andai-andai. Jadi kalau kira-kira kalau timnya minta maaf kayak gini nih gitu. Menurut Madil gini. Kenapa si Madil lu marahin? Tolonglah, serius amat. Nggak tahu malu kenapa bukan si CEO yang minta parodi. Wah, ya salah. Aduh. Tuh, sindiran halus. Ya, kenapa masih ada yang marah gitu ya? Katanya CEO, kok rumahnya jerami, harus CEO minta maaf ke Ruben. Parodi. Aduh, gimana ini kalian ini gimana? Sarkas gitulah ya. Sarkas ya. Satir, sarkas itulah. Roasting. Sulit sekali, malah dia yang diomelin, coba tolonglah. Dia mah bukan tim, dia mah bukan. POV, tolonglah. Kasih lagi. Cus. Sindir terus Kaigun sampai ke akar, ceki-ceki. Play. Aku hari ini naik Ferrari aja. Ferrari. Pakai Ferrari merah, parasin. Enggak, Igun ke Ferrari tuh gak muat. E-sport ceper ini gak muat Igun naik Ferrari itu, gak muat. Si Ferrari. Pakai Ferrari merah, parasin. Itu jangan lupa Lambonya dijemur. Masih basah kemarin bawahnya tuh. Itu Lamborghini-nya dijemur tuh, habis dijemur tadi digoreng. Gak konsisten. Aku tuh bukan CEO guys, aku ini founder, pemilik. Mereka tuh selain bilang gue CEO, mah gue tuh pemilik, founder, pendiri. Emang Igun paling bisa sumpah. Founder tuh pemilik, Mak. Gue tahu. Oh ya udah, jadi gue bukan CEO. Tapi emang Igun paling bisa buat bikin Ruben ketawa. Ya.
Yo. Yes. One and only super thanks sikat dulu kali. Dari Kakak Saninata, menyala Bang Hotman, sindir terus Bang sampai nyungsep. Ya ampun, air pegunungan kita mau buat minum, lah dia buat berenang, Iya. super berfoya-foya. Asli coba tolong lah. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita Kakak Saninata. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Jonyo dah. Mamang si Abu Bolos si Pakun lagi tepar 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.